Setelah kita mempunyai list kata kunci, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat nama add group untuk mengelompokkan kata kunci tersebut dan juga membuat iklan yang relevan dengan list kata kunci yang sudah kita punya. Nah, pertama di sini kita buat nama add groupnya sesuai dengan data yang ada di tabel ini. Misalkan ini yang pertama namanya jual tas. Ini kita copy saja langsung ke sini. Jual tas, lalu di bawahnya ini kita membuat iklan, teks iklan yang nantinya akan muncul di halaman Google Search. Nah, bagaimana cara membuat iklan yang menarik, yang tidak hanya bagus untuk manusia, tapi juga bagus untuk Google? Nah, pertama, kita wajib membuat final URL. Final URL ini artinya link website Anda yang mau diiklankan. Nah, di sini masukkan saja jualtasonline.com. Nah, ini sekali lagi ini website ini hanya contoh saja. Saya tidak tahu apakah ini ada atau tidak. Nah, lalu di headline pertama ini kita wajib menggunakan kata kunci yang sudah kita list. Nah, di sini untuk kata add group jual tas ini kata kuncinya ada banyak. Nah, kalau bisa kita menggabungkan beberapa kata. Misalkan ini jual tas. Jual tas online. Jual tas wanita branded murah. Nah, jadi di sini saya menggabungkan wanita branded murah dalam satu headline. Karena kita diberikan maksimal 30 karakter untuk membuat satu headline ini, jadi kita manfaatkan dengan maksimal untuk membuat headline yang memikat dan langsung menarik perhatian orang ketika mereka melihat iklan kita. Jadi di sini masukkan kata kuncinya dengan penggabungan beberapa kata dari beberapa kata kunci. Lalu di headline kedua ini kita buat manfaat atau keunikan dari produk atau jasa yang kita jual. Nah, headline 1 dan headline 2 ini sangat penting karena orang hanya memiliki waktu beberapa detik saja untuk melihat iklan kita. Dan hal yang pertama kali mereka lihat adalah headline iklan kita. Karena headline ini fontnya lebih besar dibandingkan teks di bawahnya. Jadi contohnya nanti akan seperti ini. Jadi headline-nya ini yang paling atas, yang berwarna biru. Itu tulisannya besar dan warnanya menarik. Jadi pastikan kalau headline 1 dan headline 2 ini merupakan kalimat yang menarik perhatian orang. Jadi langsung straight to the point, langsung ke manfaat atau keunikan dari produk atau jasa yang kita jual. Misalkan ini kita jual headline pertama jual tas wanita branded murah. Di headline kedua misalkan kita buat langsung impor dari luar negeri. Oh, kelebihan. Impor dari luar negeri, misalkan seperti itu. Impor dari luar negeri. Atau impor dari Korea dan Jepang, misalkan seperti itu. Jadi kelebihan dari produk kita ini adalah produk kita ini langsung impor dari Korea dan Jepang. Ini contoh saja. Bisa juga diganti dengan diskon 50% setiap hari. Bisa juga seperti itu. Jadi karena barang kita murah dan kita kasih diskon untuk menarik perhatian orang.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian path. Path ini merupakan ekstensi dari nama website kita. Jadi di sini kita bisa membuat URL, ini URL tampilan, ini bisa berbeda dengan URL aslinya. Kalau di sini jualtasonline.com, di sini kita bisa menambahkan beberapa kata. Misalkan jual tas, lalu di sebelahnya misalkan branded murah. Nah, jadi iklan kita nanti akan muncul kata kunci yang kita targetkan, yaitu jual tas branded atau jual tas murah. Seperti itu. Jadi iklan kita akan relevan. Dan tentunya Google akan memberikan nilai quality score yang bagus. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini opsional ya, jadi tidak wajib. Kalau misalkan dikosongkan pun tidak masalah. Namun, menurut pengalaman saya, ini saya biasanya masukkan sesuai dengan kata kuncinya. Supaya iklannya lebih sesuai dengan kata kuncinya. Jadi di sini biarkan saja branded. Nah, kalaupun misalkan di website teman-teman itu mempunyai link URL khusus, ini bisa juga dimasukkan, misalkan untuk melihat barangnya itu linknya adalah misalkan tas wanita, jadi masukkan saja, tidak masalah. Jadi kalau misalkan tidak, ini bisa diisi atau bisa juga tidak, seperti itu. Nah, untuk kasus ini kita isi saja. Nah, lalu di bagian deskripsi kita buat juga deskripsi tambahan yang mendukung dari keunggulan atau keunikan yang sudah kita letakkan di headline. Nah, misalkan manfaat apa yang Anda berikan kepada konsumen. Misalkan free ongkir ke seluruh Indonesia. Itu untuk kalimat pertama. Lalu untuk kalimat selanjutnya, pesan sekarang juga sebelum kehabisan. Nah, di sini di deskripsi ini kita bisa membuat 2 kalimat ya. Yang penting tidak melebihi karakter yang disediakan. Jadi di kalimat pertama kita masukkan tambahan keunggulan lain, misalkan free ongkir atau terima reseller dan sejenisnya. Ini silakan diatur kalimatnya sesuai dengan bisnis masing-masing. Intinya di sini kita meletakkan manfaat tambahan atau keunggulan kita yang lain, dan yang kedua kita masukkan call to action, yang artinya kita menyuruh orang untuk memesan di website kita. Jadi call to action ini sangat penting untuk menyuruh mereka mengklik iklan kita dan melihat penawaran yang kita berikan di website kita. Kalau misalkan ini tidak kita buat, kemungkinan orang tidak akan mengklik iklan kita. Seperti itu. Nah, di deskripsi ini kita tidak boleh meletakkan nomor telepon kita, karena nanti untuk nomor telepon itu tempatnya di add extension, jadi bukan di sini. Karena kebijakan baru dari Google AdWords itu kita boleh meletakkan nomor telepon hanya di add extension yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sementara di sini kita tidak boleh meletakkan nomor telepon karena nanti akan melanggar aturan Google yang menyebabkan iklan kita akan di disapprove. Jadi buat seperti ini saja. Lalu di URL option ini dikosongkan saja karena tidak terlalu penting. Nah, ini untuk tracking ad kita. Itu nanti kliknya yang mana, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke bagian keyword.
Nah, di sini kita sudah punya list keyword. Ini kebetulan ada 4 ya. Kalau misalkan ada banyak, nanti tinggal dimasukkan saja semua. Jadi untuk add group jual tas ini, kita masukkan ke 4 keyword ini. Nah, kita sudah pernah belajar mengenai match type keyword. Jadi ada broad match, ada phrase match, exact match, lalu ada broad match modifier. Seperti itu. Nah, yang mana yang akan kita gunakan? Nah, kita bisa gunakan beberapa atau salah satu. Biasanya saya menggunakan beberapa tipe match type keyword. Saya menggunakan tipe phrase, di mana kita bisa menambahkan tanda petik di awal dan akhir dari kata kuncinya. Lalu kita bisa buat juga yang tipe exact dan juga tipe yang broad match modifier. Untuk yang tipe exact, kita tinggal tambahkan tanda kurung di depannya dan tanda kurung di belakangnya. Ini tanda kurungnya jangan sampai salah ya. Jadi bukan yang ini. Yang benar adalah seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita buat yang tipe broad match modifier dengan tanda plus di depan setiap kata. Nah, kita buat semuanya. Nah, kita sudah mempunyai kata kunci dengan menggunakan 3 tipe match type keyword. Nah, hal ini akan membuat iklan kita lebih relevan dengan kata kuncinya. Seperti itu. Dan tentunya kata kunci ini nanti bisa men-trigger iklan kita untuk muncul jika ada orang yang mencari atau mengetikkan kata kunci yang mirip dengan kata kunci yang kita targetkan di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tipe broad match saja, misalkan jual tas wanita, seringkali orang yang mencari itu tidak relevan dengan apa yang kita targetkan. Karena dengan mengincar kata kunci broad match ini, maka kemungkinan iklan kita bisa juga muncul di orang yang mencari jual sepatu, jual baju, jual sandal, dan sejenisnya. Dan seringkali tidak relevan untuk tipe yang broad match. Karena itu saya jarang menggunakan tipe match type ini. Jadi untuk saat ini tidak kita gunakan. Jadi kita pakai 3 tipe match type saja, yaitu yang phrase match, exact match, dan broad match modifier. Nah, kalau sudah dimasukkan semua, kita tinggal klik Save Add Group. Nah, nanti akan muncul keywordnya di sini, di tab keywords ini akan muncul semua. Nah, ini kebetulan campaign-nya saya pause ya, karena tidak saya jalankan. Jadi pause. Nanti kalau misalkan sudah jalan, nanti akan muncul berapa impresinya, berapa nilai kliknya. Lalu di sini ada nilai quality score, estimate first page bid. Ini perkiraan bid untuk bisa berada di halaman pertama. Lalu estimate top page bids, untuk estimasi bid untuk berada di 3 posisi teratas. Lalu estimate first position bid, itu estimasi nilai bid yang harus kita bayar untuk bisa berada di posisi pertama. Nah, untuk akun yang baru biasanya ini keempat parameter ini tidak muncul ya. Nah, ini bisa kita munculkan dengan cara klik
dengan cara klik column, modify column. Nah, di sini ada bagian attributes. Ini tinggal diklik quality score, estimate first page bid, estimate top page bids, estimate first position bid. Seperti itu. Nanti di sini akan muncul. Dan ini posisinya bisa diatur, mau di mana saja bisa. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal klik save. Dan nanti parameter ini akan muncul di bagian keyword. Jadi nanti masing-masing keyword ini akan kelihatan berapa nilai quality score-nya, lalu nilai estimate first page bid-nya, dan seterusnya. Jadi dari situ kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Kalau misalkan quality score-nya masih kecil, misalkan nilainya 5 ke bawah, itu berarti kita harus edit, atau kita pause kata kuncinya, kita ganti dengan kata kunci lain. Atau kita ganti, atau kita edit landing page-nya, tulisan yang ada di website kita. Atau bisa juga diedit iklannya, agar sesuai antara landing page, keyword, dan iklan. Intinya itu quality score.